Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 7 beranggotakan 3 orang, yaitu 1. Masayu Adelia Fitrinita, 2. Betty Zunaina, 3. Tiara Nurliawati. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Hakikat Belajar, Prinsip Belajar, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Berikut adalah materinya. Ya, belajar adalah yang tidak tahu menjadi tahu. Secara keilmuan, belajar merupakan perilaku kognitif yang memerlukan tingkat keterbukaan kondisi tertentu yang akan menghasilkan perubahan perilaku atau disposisi untuk bertindak atau ditindaklanjuti. Jadi, kesimpulannya, belajar adalah suatu aktivitas sadar yang dilakukan oleh individu melalui latihan maupun pengalaman yang menghasilkan perubahan tingkah laku yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sedangkan pembelajaran merupakan suatu sistem atau proses membelajarkan subjek didik yang direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi secara sistematis agar subjek didik dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Pengertian belajar menurut para ahli. Belajar menurut Skinner. Belajar menurut Skinner adalah suatu perilaku pada saat orang belajar, maka responnya menjadi lebih baik. Sebaliknya, bila ia tidak belajar, maka responnya menurun. Tujuan belajar adalah merubah tingkah laku dan perbuatan yang ditandai dengan kecakapan, keterampilan, kemampuan, dan sikap sehingga tercapainya hasil belajar yang diharapkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dibedakan atas 2 kategori, yaitu yang pertama, 1. Faktor internal, 2. Faktor eksternal. 1. Faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu dan dapat mempengaruhi hasil belajar individu. Faktor internal terbagi menjadi 2, yaitu 1. Faktor fisiologis. Faktor-faktor fisiologis adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik individu. Yang kedua, faktor psikologis. Faktor-faktor psikologis adalah keadaan psikologis seseorang yang dapat mempengaruhi proses belajar. Beberapa faktor psikologis yang utama mempengaruhi proses belajar adalah kecerdasan siswa, motivasi, minat, sikap, dan bakat. 2. Faktor eksternal. Dalam hal ini, faktor-faktor eksternal yaitu mempengaruhi belajar dapat digolongkan menjadi 2 golongan, yaitu faktor lingkungan sosial dan faktor lingkungan non-sosial. 1. Lingkungan sosial. Lingkungan sosial masyarakat. Kondisi lingkungan masyarakat tempat tinggal siswa akan mempengaruhi belajar siswa. Lingkungan sosial keluarga. Lingkungan ini sangat mempengaruhi kegiatan belajar, ketegangan keluarga, sifat-sifat orang tua, demografi keluarga atau letak rumah, pengelolaan keluarga, semuanya dapat memberi dampak terhadap aktivitas belajar siswa. Lingkungan sosial sekolah, seperti guru, administrasi, dan teman-teman sekelas dapat mempengaruhi proses belajar seorang siswa. Hubungan yang harmonis antara ketiganya dapat menjadi motivasi bagi siswa untuk belajar lebih baik di sekolah. 2. Lingkungan non-sosial. Lingkungan alamiah, seperti kondisi udara yang segar, tidak panas dan tidak dingin, sinar yang tidak terlalu silau atau kuat, atau tidak terlalu lemah atau gelap, suasana yang sejuk dan terang. Faktor instrumental, yaitu perangkat belajar yang dapat digolongkan 2 macam. Pertama, hardware, seperti gedung sekolah, alat-alat belajar, fasilitas belajar, lapangan olahraga, dan lain sebagainya. Kedua, software, seperti kurikulum sekolah, peraturan-peraturan sekolah, buku panduan, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Tiara Nurliawati dengan NIM 2020210049. Di sini saya dari kelompok 7, saya akan melanjutkan presentasi atau saya akan melanjutkan materi kami, yaitu dengan judul Hakikat Belajar, Prinsip Belajar, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu teori belajar. Teori belajar terdapat 4 teori, yaitu pertama, teori belajar behaviorisme. Yang dimaksud dengan teori behaviorisme ini ialah menjelaskan belajar itu adalah perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret. Yang kedua yaitu teori belajar kognitivisme, ialah
mengacu pada wacana psikologi kognitif dan menganalisis secara ilmiah proses mental dan struktur ingatan atau kognitif dalam aktivitas belajar. Yang ketiga yaitu teori belajar konstruktivisme, ialah pengetahuan baru dikonstruksi sendiri oleh peserta didik secara aktif. 4 yaitu teori belajar humanisme. Proses belajar harus dimulai dan ditunjukkan untuk kepentingan memanusiakan itu sendiri. Belajar yaitu mempunyai ciri-ciri yang mana sebagai berikut. 1. Belajar adalah perubahan yang terjadi secara sadar. 2. Yaitu perubahan dalam belajar bersifat fungsional. 3. Yaitu perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif. 4. Perubahan dalam belajar tidak bersifat sementara. 5. Yaitu perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah. Prinsip belajar adalah suatu hubungan yang terjadi antara peserta didik dengan pendidik agar siswa mendapat motivasi belajar yang berguna bagi dirinya sendiri. Berikut ialah contoh-contoh dari prinsip-prinsipnya, yaitu pertama, prinsip kesiapan. Yang dimaksud dengan prinsip kesiapan yaitu proses yang dipengaruhi kesiapan siswa atau kondisi siswa yang memungkinkan ia dapat belajar. Yang kedua yaitu prinsip motivasi. Motivasi adalah suatu kondisi atau keadaan dari peserta didik untuk mengatur arah kegiatan dan memelihara kondisi tersebut. Yang ketiga yaitu prinsip persepsi. Prinsip persepsi ialah interpretasi tentang situasi yang hidup dan dipengaruhi oleh perilaku individu itu sendiri. Yang keempat yaitu prinsip tujuan. Tujuan adalah sasaran khusus yang hendak dicapai oleh setiap individu. Yang kelima yaitu prinsip perbedaan individual. Proses pengajaran semestinya memperhatikan perbedaan individual dalam kelas dan dapat memberi kemudahan pencapaian tujuan belajar setinggi-tingginya. Yang keenam yaitu prinsip transfer dan retensi. Belajar yang dapat dianggap bermanfaat bila seseorang itu dapat menyimpan dan menerapkan hasil belajar dalam situasi baru dan pada akhirnya dapat digunakan dalam situasi yang lain. Yang ketujuh, prinsip belajar kognitif. Belajar kognitif mencakup asosiasi antar unsur, pembentukan konsep, penemuan masalah, dan keterampilan memecahkan masalah. Yang selanjutnya membentuk perilaku baru, berpikir, menalar, menilai, dan berimajinasi. Dalam prinsip ini akan melibatkan proses pengenalan dan penemuan. Yang kedelapan yaitu prinsip belajar afektif. Belajar afektif akan mencakup beberapa unsur yaitu nilai emosi, dorongan, minat, dan sikap. Yang kesembilan yaitu prinsip belajar evaluasi. Belajar evaluasi dapat mempengaruhi proses belajar saat ini dan selanjutnya pelaksanaan pelatihan evaluasi memungkinkan bagi individu untuk menguji kemajuan dalam pencapaian tujuan. Yaitu yang ke-10, prinsip terakhir yaitu prinsip belajar psikomotor. Proses belajar psikomotor yaitu individu menentukan bagaimana ia mampu mengendalikan aktivitas ragawinya. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.